hal yang berikut saya akan bacakan di sini, memberi kemenangan bagi orang-orang percaya memperoleh kuasa ilahi untuk mengalahkan kejahatan. Kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Dan kekuatan besar yang tidak terukur bagi kita yang percaya, sebagaimana ditunjukkan dalam kemahabesaran kekuasaannya atau kekuatannya. Kemahabesaran kekuatannya ini ia tunjukkan ketika ia membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di tempat surgawi. Jadi ketika Yesus mati pada Jumat Agung pada hari yang ketiga disebutkan dengan Paskah. Paskah yaitu Passover, melewati. Nah, Paskah ini terjadi bukan pertama kali di Perjanjian Baru. Pertama kali terjadi di Perjanjian Lama. Ketika umat Israel mengalami penindasan yang luar biasa. Mereka mengalami intimidasi. Mereka mengalami kerja rodi yang tidak dibayar, saudara. Mereka menjadi budak di sana. Selama berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Tidak, selama 430 tahun. Dan semakin hari semakin berkembang orang Israel di Mesir. Lalu timbul satu ketakutan kepada seorang raja, Firaun. Dan mereka ini adalah umat pilihan Allah. Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi mereka dibawa perbudak pemerintahan Firaun di Mesir. Lalu kemudian untuk keluar daripada tempat perbudakan itu, Allah harus memberikan 10 tulah. Tulah pertama tidak mempan. Tulah kedua, Firaun tetap berkeras kepala untuk tidak mengizinkan orang Israel itu untuk keluar dari tanah Mesir. Tulah ketiga, keempat, kelima, dan sampai terakhir tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung, baik anak sulung manusia maupun hewan. Pembunuhan massal. Tetapi Tuhan sudah berbicara kepada orang Israel bahwa di depan rumah engkau harus memberikan bercak darah di ambang pintu. Lalu ketika malaikat maut membunuh anak-anak sulung, maka di mana tempat yang ada darah domba itu, maka malaikat maut melewati. Passover itu namanya Paskah, melewati. Nah, darah itu merefer kepada siapa? Kepada pengorbanan Kristus yang sempurna yang dikerjakan di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Merefer kepada darah anak domba yang mengangkut dosa seisi dunia. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, di dalam ungkapan Yesus ketika dia berada di salib ada 7 ungkapan. Salah satunya, hari ini terjadi keselamatan kepada orang yang jahat di sebelahnya. Karena kenapa? Orang yang jahat ini wajar dia dihukum, dia disalib. Firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang digantung di Bukit Kalvari atau disalib karena saking jahatnya. Lalu kemudian di samping kiri kanan Yesus ketika Yesus disalib adalah orang jahat. Lalu kemudian yang satu mengatakan begini, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau berada di Firdaus. Tetapi yang satu mengatakan bahwa kalau engkau benar-benar anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Tapi orang yang jahat di sebelahnya mengatakan, bro, Yesus itu dia disalibkan bukan karena dia berdosa. Dia disalibkan karena apa? Karena menebus dosa.
dosa you dan dosa saya, dosa umat manusia. Lalu kemudian orang ini mengatakan, jikalau engkau berada di Firdaus, ingatlah akan aku. Dan Yesus katakan, hari ini juga engkau berada bersama aku di Firdaus. Terjadi keselamatan di salib. Sekalipun puncak-puncak kejahatan, saudara, kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Orang jahat sekali berapapun juga, kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau pasti diselamatkan. Lalu kemudian ungkapan yang terakhir yang Yesus katakan di kayu salib adalah tetelestai. Ungkapan yang keenam, kalau ungkapan yang terakhir, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Ungkapan yang keenam adalah tetelestai, artinya sudah selesai. It is finished. Apa yang sudah selesai? Apa yang Yesus sudah selesai? Yesus sudah menyelesaikan semua visi dan misi yang Allah sudah taruh di pundaknya. Yesus sudah menyelesaikan semua apa yang menjadi visi misi yang Allah berikan di dalam kehidupannya, yaitu visi tentang misi tentang keselamatan, misi tentang penebusan, misi tentang penggenapan semua nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab, dan semua misi sudah diselesaikan secara sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau perjanjian lama melihat bahwa Yesus akan datang, tetapi kita melihat Yesus sudah datang. Jadi sentral pemberitaan kita adalah mengenai Yesus Kristus Tuhan. Bahwa dia sudah mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati. Dan kuasanya itu yang harus kita beritakan, bukan memberitakan diri kita sendiri, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua sentral pemberitaan merefer kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada manusia, bukan kepada yang lain. Oleh sebab itu, jika engkau dipakai oleh Tuhan, jangan engkau membanggakan diri, menyombongkan diri, tapi berikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.